Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kurowosi bakalan kasih tips gimana caranya bikin sampah limbah menjadi uang miliatan Mas Bro. Oke, jadi ya limbah inilah limbah forget. Nanti kita bakalan bikin jadi barang yang istimewa yang harganya miliatan. Oke, jadi simak aja Mas Bro gimana proses dan prosesnya. Okay, let's go. Dan semoga Mas Bro semua yang sedang menonton video ini diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Agak sedikit batuk karena ya badan agak lemes lah Mas Bro. Jadi di sini seperti yang saya omongin di awal tadi, limbah menjadi rupiah ya. Jadi di sini aku kedapatan kesempatan untuk menggarap project Carbon Forget yang cincangan awur-awuran Mas Bro, dan bahannya pun tidak beli karena di sini alhamdulillah ya adalah bahan-bahan serat Kevlar yang kemarin sempat saya potong-potong untuk perapian, dan alhasil masih saya simpan ya untuk menjaga-jaga seperti inilah. Jadi seperti ini nanti kita bakalan project di motor fiction di cover tangkinya Mas Bro. Jadi di sini serat Kevlarnya kita gunting-gunting aja secara ya terserah mau panjang atau pendek, itu terserah selera Mas Bro. Tapi jangan lupa Mas Bro, untuk solasinya kita hilangin dulu biar gak ketempel di medianya Mas Bro. Dan seperti ini medianya yang sudah saya amplas kasar sampai benar-benar kasar, sekasar mama tiri Mas Bro. Dan setelah ini langsung aja kita beri gel coat. Dan di sini untuk gel coat saya tidak menggunakan bubuk-bubukan itu ya Mas Bro. Karena di sini saya pakai cuman resin polyester sama saya tambahin dengan pigmen warna hitam untuk dasaran aja Mas Bro, agar nanti tidak kelihatan belang lah antara carbon forgetnya sama medianya Mas Bro. Setelah kita campur, kita aduk-aduk secara merata sampai semua cairan pigmen dan resinnya tercampur Mas Bro. Kemudian langsung aja kita kuas di medianya. Dan di sini untuk penguasan kita cukup menghitamkan saja, jangan terlalu tebal-tebal. Kita kasih sedang-sedang aja, yang penting kelihatan hitam gitu aja Mas Bro. Karena fungsi daripada pigmen hitam ini hanya untuk sedikit menyamarkan antara warna karbon sama medianya Mas Bro. Dan fungsi daripada resin di sini hanya untuk perekat pada karbonnya nanti Mas Bro. Karena di sini saya tidak pakai bubuk-bubuk talak, campuran talak, karena menurutku saat kita melakukan pencampuran bersama talak untuk gel coat itu sama aja sih, kurang raket gitu loh Mas Bro. Meskipun kita pakai yang Kevlar yang lembaran juga, saat penempelan menurutku pribadi kurang rapat karena masih terdapat ya sedikit renggang-renggang lah. Jadi maka dari itu saya kasih aja coba buat pakai resin polyester, ternyata cukup kuat juga buat pengaleman
atau buat perekatnya mas bro. Jangan lupa kita oleskan secara merata, jangan sampai ada yang tertinggal kecuali bagian-bagian yang tidak ingin kita kasih karbon. Contohnya di media ini saya kasih lingkaran dengan solasi, itu adalah tempat nanti kita melakukan pengeleman untuk emblem Yamaha-nya mas bro. Jadi setelah ini tanpa tunggu berlama-lama lagi, tanpa tunggu bermenit-menit lagi, cukup kita tunggu kita buat kopi, kita rokokan, langsung kita hantam aja mas bro. Pertama-tama kita landasi dulu pakai serat metalik berwarna kuning, karena customer minta warna kuning di motor Vision ini mas bro. Dan untuk pembelian produk ada juga di toko Kurowashi, di Shopee juga ada. Jadi di sini kita usahakan kita kasih warna kuning secara merata, dan nanti setelah ini langsung kita beri karbon forget yang tadinya sudah kita gunting-gunting selera kita mas bro. Karena di sini customer meminta untuk karbon KR buat sampean, karbon yang emang bukan diamond cut, akan tetapi karbon yang cincangan sendiri lah, tapi dibentuk dengan garis yang agak panjang-panjang. Jadi seperti ini kita tabur-tabur seperti kita menaburkan masako di pada sayuran. Kita tap, kita sacet tanpa berlama-lama, dan langsung setelah ini kita vakum ya mas bro. Sebelum kita vakum, usahakan kita kasih foam atau apa ya namanya, foam itu ya, seperti lemek dulu mas bro, lemek buat bantalan kalau body yang baru lah, itu pakai foam yang seperti itu mas bro. Kemudian baru kita vakum. Untuk proses pemvakuman tidak saya videokan, dan untuk resinnya juga tidak saya videokan. Cuman di saat aku memvakum itu aku butuh waktu 4 jam sampai 5 jam baru aku buka lagi, kemudian baru aku kasih resin mas bro. Dan di sini langsung aku hantam pakai resin polyester tanpa memakai resin epoxy sama sekali. Jadi untuk resin pertama saya lapisi dengan 3 lapis, kemudian saya tunggu kering 1 kali 24 jam, dan saya lakukan pengamplasan dan penghalusan untuk perapian di tepi-tepi yang sisa resin yang dilewer lah. Jadi setelah kita melakukan perapian dan pengamplasan sampai ke grid 400, kita lanjut lagi untuk melakukan pengecoran resin sampai 7 lapis mas bro. Dan setelah itu kita ulangi lagi untuk proses pengamplasan dan perapian lagi hingga benar-benar hingga kita amplas sampai grid 1000 dan permukaan halus tanpa ada yang gronjal atau yang bopeng, yang lubang-lubang mas bro. Dan hasilnya seperti ini setelah pengamplasan di grid 1000 mas bro. Dan setelah ini kita clear coat. Untuk clear coat saya menggunakan clear coat dari Autoglow tipe 4010, dan untuk lapisan saya beri 3 lapis mas bro, dengan jeda 15 menit sampai dengan 10 menit sampai dengan 15 menit kalau nggak salah, karena di sini saya pengkliran itu bebarengan sama project dari Vario 160 yang kemarin mas bro. Dan hasil setelah kita melakukan pengekliran seperti ini mas bro. Nanti kita tunggu benar-benar kering 1 kali 24 jam.
Karena ya banyak orang yang protes, Mas, clear masih basah kok di video kan. Oke, nggak masalah, karena pendapat orang itu masing-masing. Jadi nanti saya bakalan tunjukkan setelah 1 kali 24 jam. Dan hasil setelah kering 1 kali 24 jam seperti ini Mas Bro. Untuk penilaian saya kembalikan lagi kepada Mas Bro semua. Ini media udah bener-bener kering total ya Mas Bro. Jadi cukup sekian dulu video dari kita ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga.